Jangan sampai sudah beli taunya sebenarnya ini nggak rusak, hanya kabelnya saja yang rusak. Kalau dia bergerak jarumnya berarti ada tegangan nih. Ternyata kabel hitamnya yang dari sini ke sini putus, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel ini, guys. Hari ini kita akan coba membahas tentang charger laptop Lenovo, guys. Yang di sini ada 20 volt ya. Outputnya itu 20 volt 3,25 ampere. Yang jenis colokannya itu seperti ini, guys. Ada tulisannya 20 volt. Nah, jadi ceritanya laptop ini sebenarnya chargernya nggak rusak, guys. Untuk memastikan chargernya rusak atau tidak kan otomatis kalian harus memastikan kan, jangan sampai sudah beli taunya sebenarnya ini nggak rusak, hanya kabelnya saja yang rusak di bagian sini, guys. Nah, jadi caranya gimana ngeceknya? Nah, pertama-tama kalian itu harus mengecek. Pertama colokin ke laptop, biasanya langsung mati ya, nggak ada respon gitu ya. Ini dihidupin sama saya. Terus ini sengaja kalian tuh harus ngecek dulu kabelnya mati atau tidak, yaitu dengan cara seperti ini, guys. Jadi ini ada dua yang saya kelupas ya, tapi saling berjauhan. Jadi yang bagian sini saya kelupas di kabel putihnya, terus bagian sini saya kelupas bagian yang hitamnya. Lalu dengan menggunakan multimeter saya posisikan di volt ampere ya, untuk melihat respon apakah tegangan masuk atau tidak. Tentunya harus dicek dulu. Di sini yang minusnya, minus dari multimeter saya masukin ke bagian hitam ya. Terus yang ini, yang putih ini adalah plusnya dari multimeter. Respon di multimeter apakah ada tegangan masuk ya, kita cek ya. Kalau dia bergerak jarumnya berarti ada tegangan nih. Tuh, ada tegangan ya, guys. Jarumnya kalian lihat ya, artinya dia masuk tegangan, guys. Kalian harus periksa di sininya juga. Di sini itu, nah ini minusnya, yang ini dari multimeter yang minus, taruh di pinggir sini, bagian luar ya, pencet pegang gini. Terus yang di tengah ini hati-hati ya, jangan sampai konslet ya. Ya nggak apa-apa sih konslet juga, cuman takut keluar api gitu. Cuman lihat jarumnya, guys ya, lihat jarumnya, guys. Saya masukin ke tengah nih, guys. Nggak ada jarum ya, udah nggak jarumnya, nggak bergerak, guys. Saya tengahin nih, saya cocok di tengah nih. Kalau nempelin di tengah ini jangan sampai kena pinggirnya, guys, nanti dia konslet. Hati-hati. Dan saya sudah coba nih, tentunya tidak ada respon, jarum tidak ada respon, artinya dia rusak di bagian kepalanya, guys. Antara dari sini lah ya, perkiraan saya dari kabel dari sini mengarah ke sini, tapi kemungkinan ya pokoknya sekitar sini ya rusaknya. Terus bagaimana caranya? Sebenarnya ini bisa diakalin, guys. Kalau kalian itu lagi mentok, caranya begini, guys. Ini nanti kita bongkar di bagian sini seperti ini, layaknya seperti ini ya. Kabelnya itu kita kelupas plus minusnya, tapi jangan langsung bersampingan. Di bagian sini plusnya saya bongkar, bagian sini untuk minusnya ngeceknya. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman, ini akan aman, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tutup dengan isolasi begini ya, supaya dia untuk kerapihan aja sebenarnya. Tapi kalau secara keamanan jelas ini aman cara seperti ini, karena dia tidak akan bersenggolan. Kalau misalkan teman-teman itu bongkar dua-duanya di sini, misalkan plusnya di sini dibongkar terus minus di sini, ini bisa bertemu nih, nanti konslet gitu kan. Tapi kalau gini dia aman, teman-teman. Kalian bisa menggunakan gunting, kalian cuil aja dikit di sini ya. Cari kabel yang kalian akan bongkar. Yang ini akan saya coba cari kabel warna putih ya. Saya akan bongkar warna putih yang bagian sini. Nah, ini ketemu yang putihnya.
Cuil aja, pakai hati-hati ya, jangan sampai yang putihnya itu kena. Saya cabut dulu supaya aman. Oke. Nah, untuk memastikan saja, jadi bagian putihnya ini dicoel aja teman-teman, dicoel aja dikit nih, supaya kelihatan kabelnya aja dikit, kabel dalam ya. Nah seperti itu ya. Nah gitu, tuh kelihatan ya kabelnya ya, tuh ya. Tapi tidak ngerusak secara dalam. Terus kita ambil yang hitam di sini guys, sebelah sini agak jauhan ya. Kita coel yang hitam nih. Jangan sampai salah. Terus kita coel nih dikit nih. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh saya coel nih. Tuh kelihatan ya. Oke, kita akan coba untuk uji di multimeter lagi guys. Apakah tegangannya bisa sampai sini? Kalau misalkan tegangannya sampai sini, berarti memang rusaknya itu di sini guys. Oke, kita coba pakai warna hitam ke hitam. Ya, ke hitam, kabel hitam. Yang ini sebenarnya warna plus ini, warna multimeter, kabel multimeter yang plus ini. Dan ini kita coba warna putih. Kita colokin dulu guys. Kita coba uji apakah jarumnya jalan ya. Kira enak kelihatan nggak? Kelihatan gini. Kelihatan gini. Nah kita uji ya. Jalan nggak? Jalan ya guys. Jalan guys, lihat. Tuh ya. Jalan ya, tuh. Nah berarti sebenarnya dia tegangannya masuk guys, dari sini masuk sini udah. Berarti sebenarnya masalahnya ada di sini guys, dijamin ini masalahnya. Terus gimana caranya kalau darurat teman-teman? Ini tutup lagi aja. Nah ini tutup dulu ya, pakai isolasi. Nah supaya aman aja. Kalau ada yang bertanya, itu nyetrum gak sih? Enggak nyetrum guys, karena ini DC ya, bukan AC. Jadi gini, kalian harus tahu nih, jangan coba-coba kalian megang kabel yang gini. Ini ada dua nih, ini kabel DC nih, ini kabel DC nih. Kalau ini kabel AC guys, ini kabel AC. Jadi kalian jangan coba-coba bongkar yang ini dalam keadaan hidup nyolok seperti ini ya. Ini artinya bunuh diri kalian kalau megang ini. Ini tegangan gede guys sampai sini. Jadi prosesnya itu dia 220 tegangan ini, yang ini ya 220. Di sini diolah nih, diolah di sini, dirubah arus yang bolak-balik itu menjadi arus arah yang DC yang kecil, arusnya yang tadinya 220 volt di sini jadi keluarnya di 20 volt. Tapi 20 volt yang arusnya udah DC yang aman. Jadi kalian pegang ini juga nggak bakal nyetrum gitu. Nah makanya kalau ngecek kayak ginian nggak bakal nyetrum gitu. Asal jangan coba-coba kalian pegang yang ini ya. Kalau kalian pegang ini sama aja bunuh diri guys. Oke, kita sudah memastikan bahwa kerusakannya itu ada di sini guys. Terus gimana sih caranya supaya ngakalin kalau kita darurat supaya bisa ngecas aja gitu? Kita akan bongkar guys. Kita bongkar aja. Bongkarnya gimana caranya? Jadi gini caranya, let's go. Caranya adalah seperti ini guys, kalian siapin karter. Nah karter ini kalian seset di bagian sini guys, lurus aja tuh seperti ini ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa ngecas darurat guys, karena dibiarin juga nggak manfaat kan. Jadi kita bongkar aja seperti ini ya. Cuman kalian harus hati-hati ya ketika membongkar ini, jangan sampai karter ini menyerang kalian sehingga itu membuat luka dan bisa tetanus. Kalau kurang berani jangan lakukan, karena ini hanya untuk orang-orang yang berskill tinggi, berskill tinggi. Sampai dia bisa dibuka gini guys. Nah seperti ini ya, kita bongkar aja. Kita seset juga. Pokoknya ini udah darurat ya guys. Jangan sampai yang baru kalian giniin. Kalau produk baru kalian giniin rugi jatuhnya guys. Ini hanya darurat
yang setidaknya hari ini kalian bisa ngecas gitu. Oke guys, kita akan coba uji kabel ini nyambung atau tidak ya. Jadi di bagian tadi saya akan coba tes dari bongkaran tadi ya. Ini kan yang hitam ya, jadi kalian harus ngeceknya di kali 1 dulu, settingannya kali 1 ini itu untuk menguji bahwa kabel ini nyambung atau tidak. Kalau misalkan dia bergerak berarti nyambung. Kita akan menguji kabel yang tadi saya bongkar, yang hitam ini saya tempelin ke yang saya kelupas dikit tadi, terus saya tempelin juga ke ujung yang kabel hitam ini. Nih, kabel hitam kan di sini ya ujungnya ya. Kita akan coba tempel. Kalau misalkan dia jarumnya bergerak, berarti memang nempel. Tapi kalau misalkan dia tidak bergerak dalam jarumnya, berarti dia putus kabel hitamnya. Kita cek. Dan ternyata kabel hitamnya putus, guys. Tidak bergerak tuh. Tapi kalau misalkan kabel putihnya, kita coba cek kabel putih ya. Di sini ada kabel putih yang saya kelupas, ya kan, sedikit, terus kayak tempelin, terus saya tempel ke kabel putih yang di sini. Nah, jarumnya jalan guys, ya, lihat jarumnya ya. Sambil saya tempelin ke warna putih, tuh jarumnya jalan ya. Artinya kabel putihnya dia nggak putus guys, tapi ternyata kabel hitamnya yang dari sini ke sini putus guys. Nah kan kabel hitam itu putus, langsung saya putus aja nih ya. Saya gunting kabel hitamnya yang dari jacknya, langsung kita coba putusin aja. Kita coba cari putus di mana. Tuh jelas putus guys. Nah ya, rupanya putusnya di sini guys. Kita putus dalam dia guys. Jadi kalau putus dalam tinggal tarik aja, nanti kelihatan tuh ada putus dalam, langsung putus dia, kita tarik dan kita bisa pakai untuk ngecas lagi guys. Tapi satu hal ya, ini hanya untuk darurat, kalian harus tahu ya kabel serabutnya, soalnya ini habis nih. Tuh ketemu ya kabel serabut ya. Nah kabel serabut ini saya jamin ini pasti nggak putus. Siapin solder dan timah ya guys. Terus kita akan posisi colokan harus dicabut dulu yang dari 220 voltnya. Terus ini akan saya coba ratain karena dia panjang di putihnya ya, jadi saya akan potong yang putihnya. Kita akan coba solder ulang dan tata kembali ya, kita tata kembali seperti ini, kita putusin. Nah ya, terus kita harus tahu kalau ini untuk yang minusnya, untuk yang hitam pasangnya, terus yang ini untuk yang putih ya, kabel putih ya. Sorry guys, lagi ngerekod, taunya memori HP-nya habis, jadi pakai foto aja supaya bisa lanjut guys. Nah kalian cara soldernya seperti ini guys. Posisi kabel hitam dan kabel putih yang kita solder ke jacknya jangan sampai terbalik guys. Lalu kita jangan buang tuh tutup karetnya, kita bungkus lagi di jacknya ini. Lalu ditutup dengan menggunakan isolasi hitam sekelilingnya. Dan seperti ini hasil dari isolasinya. Dan kita coba aja langsung guys, kita colokin ke laptopnya dan alhamdulillah ada tanda indikator bahwa casan laptop ini sudah bisa ngecas lagi di laptopnya guys. Oke, demikian guys konten kali ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.